maka malaikat mendoakan 3 hal. Allahumma rahamhu, ya Allah rahmati dia. Rahmat ini bagaimana bentuknya? Kita bikin salah nggak dianggap salah. Kita bikin dosa nggak langsung diazab, dikasih kesempatan taubat. Harusnya kita dipecat, nggak jadi dipecat. Itu hanya bagian kecil daripada rahmat. Harusnya kita bisa murtad, kita nggak murtad. Harusnya kita mengkonsumsi yang haram, melihat yang haram, melakukan yang haram, nggak jadi. Itu doanya malaikat. Dan didapatkannya selama kita duduk di masjid, di majelis ilmu seperti ini. Jadi semakin lama orang duduk di sini, semakin lama malaikat itu doain, Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampuni dosanya. Bayangin kita kadang-kadang datengin ulama, datengin habib, minta didoain. Ini malaikat ngedoain. Duduk di masjid, iktikaf dalam keadaan tidak berhadas. Allahumma tub alaihi, ya Allah, kalau orang ini tobat, terima tobatnya dia. Kita ini hidup nggak panjang-panjang amat, bentar lagi selesai. Kemarin guru kita Kiai Haji Sofan Nizomi sudah senang dia. Dan kalau misalkan kita diminta mati sekarang, nggak ada masalah bagi orang beriman itu. Di dunia ini ngeliatin apa lagi Pak? Kalau bukan cilok sama seblak doang itu gitu. Kalau misalkan mau mati sekarang, saya mati sekarang, alhamdulillah gitu. Tapi yang penting husnul khotimah itu. Nggak ada ruginya kalau kita mati di majelis ilmu begini tuh, nggak ada ruginya sama sekali. Habis sholat zuhur mati meninggal, alhamdulillah selesai urusan. Nah disinilah kita harus berkaca gitu. Kalau kita dikasih kesempatan sama Allah duduk di majelis-majelis model begini, gitu. Apalagi habis sholat fardu, dilamain. Belum lagi kalau kita niatnya cari ilmu. Itu ikan semut yang ada di lautan sama sarangnya mengistighfari dosa-dosa kita, ngedoain yang baik buat kita. Duduk di sini kita. Dan orang yang cari ilmu karena Allah itu tanda bahwa Allah sayang sama dia. Punya pemahaman yang benar, punya pemahaman yang baik soal agama. Itu tanda kalau Allah sayang sama kita. Pemahaman yang benar soal agama ini gimana? Tahu tujuan, tahu jalan, dan tahu bekal. Orang yang tahu tujuan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi nggak tahu jalan, tersesat. Orang yang tahu tujuan, tahu jalan, tapi nggak tahu cara ngumpulin bekal, juga bakal nggak sampai kepada tujuannya itu. Maka duduknya kita di tempat begini itu sebenarnya mengangkat derajat kita. Nah siapa yang diangkat derajatnya? Orang yang menganggap dirinya paling jelek. Orang yang menganggap dirinya paling hina. Ya gimana nganggap dirinya paling hina, duduk aja kagak mau, nah begitu kan. Jadi jangan salah gitu. Orang yang duduk di majelis itu sebenarnya dia menganggap dirinya itu hina di mata Allah SWT itu. Dan dia merasa bersyukur bahwa dirinya bisa duduk sama teman-temannya yang soleh. Nah yang gak duduk di majelis itu, kalau tidak ada uzur gitu ya, itu saya bingung nyari pahalanya dari mana begitu. Jadi kalau kita dikasih kesempatan duduk di tempat begini itu kita lama-lamain dulu gitu. Kita syukurin, ya Allah saya dikasih kesempatan untuk duduk di majelis. Kita nggak tahu ini. Jangan-jangan gara-gara kita duduk di sini dosa kita semua diampunin sama Allah SWT. Nah saudara, tempo hari kita bicara tentang air. Ya. Sekarang kita bicara tentang kawannya. Apa tuh? Debu. Nah, air udah kelar kan? Yang nggak masuk ya derita lo deh. Masa gue disuruh ngulang lagi? Bisa nonton, oh iya promosi, bisa nonton di Sahabat Arido. Ya sharing ringan biar nggak keberatan ya, bersama Dr. Istajib kan begitu ya. Tontonlah gitu. Nah, saya singkat saja, air yang dipakai buat bersuci namanya air mutlak. Air mutlak tuh yang turun dari langit keluar dari bumi. Biar warnanya merah, kalau turunnya dari langit boleh dipakai.
keluar dari bumi, ya. Kemudian air yang tetap pada asal penciptaannya. Air laut kan asin, tapi beda sama air garam yang kita buat sendiri, kan. Kemudian air yang dia itu suci dan mensucikan 2 kulah volumenya, standarnya itu. Berapa tuh? 216 liter. Atau kurang dari 2 kulah tapi memang pure airnya itu. Air bersih lah gitu. Kemudian dibagi lagi jadi 7 tuh air mutlak. Yang pertama air hujan, yang kedua air laut, yang ketiga air sungai, keempat air sumur, kelima mata air, air salju dan air embun. Jadi 7 tuh air itu. Nah, setelahnya ada namanya air musyammas, air yang dijemur dalam kondisi yang panas, terus tempat untuk nadahin airnya terbuat dari tembaga. Nah, itu bisa menimbulkan penyakit baros. Maka dimakruhkan meskipun wudunya sah. Yang ketiga air mustamal, air bekas wudu, bekas bersuci yang terpisah dari anggota tubuh kita. Kalau kita wudu kan kadang netes, itu mustamal, nggak bisa dipakai bersuci kecuali volumenya 2 kulah atau lebih. Atau air yang bercampur dengan sesuatu yang suci, kecampuran kopi, kecampuran teh, ya, itu juga tidak mensucikan meskipun suci. Yang keempat air mutanajis. Ada gelas isinya air, ini kan nggak sampai 2 kulah, nggak sampai 216 liter. Kejatuhan kotoran cicak, rasanya nggak berubah, warnanya nggak berubah, baunya nggak berubah, tapi itu air mutanajis, nggak boleh dipakai buat bersuci. Cara untuk menjadikannya mutlak ya gampang, dilempar aja ke sungai atau ke kolam renang. Kolam renang itu air mutlak nggak? Ya air mutlak. Kenapa? Volumenya besar. Meskipun kadang-kadang kita bikin ulah di situ itu ya, tahu kan? Pada pernah SD nggak nih? Apa jangan-jangan langsung kuliah? Belagu banget ke kolam renang, nggak pernah bikin ulah loh. Gua aja sering dulu, iya kan gitu. Iya, tapi kan karena memang volumenya besar, kemudian sirkulasi airnya lancar, ada kaporit juga nggak ada masalah. Oke. Nah, ada air najis. Air najis emang najis. Kemudian air haram. Apa tuh air haram? Air yang ngambil dari tetangga. Nyolong, sah nggak wudunya? Sah, tapi haram. Ya baik, udah kelar lah air. Nah sekarang debu. Kita kan bicara debu ini kan bicara kondisi. Apa saja kondisinya dan apa aja syarat debunya itu. Pertama, kalau dalam mazhab Syafi'i emang rada beda sama yang lain. Mazhab Syafi'i ini memang rada ketat untuk ngasih syarat. At-turab alladzi lahu ghubar. Jadi debu yang emang punya halus, tanah yang memang halus kemudian bisa ngepul. Jadi nggak sembarangan tuh ente tayamum pakai tanah liat, shot. Ya, itu lu gimana lu tayamum pakai tanah liat? Ya, pakai pasir. Nah, nggak sembarangan begitu. Tapi ini memang strict memang dalam mazhab Syafi'i itu, dan memang kita harus yakin dia suci, Pak. Kalau misalkan kita nggak yakin dia suci, maka dia bukan debu yang boleh digunakan untuk bersuci. Jadi 2 aja syaratnya, dia suci, dia ngepul. Nah, ini kan kalau kita ngikuti pakemnya ini, otomatis kita nggak bisa tuh tayamum menggunakan jok mobil, apalagi lagi di pesawat. Gua kadang heran sama pembimbing umroh gitu, tayamum cara begini. Berarti emang nggak divakum apa bagaimana tuh maskapainya? Bahlul banget. Maskapai nggak vakum, pasti kan nggak ada debunya. Kalau mau Pak, bukalah toko yang warnanya oranye atau yang hijau itu. Nah Bapak tulis di situ debu tayamum, dia jual Pak segini Pak, harganya 13.000 Pak. Nah kalau di Brunei Darussalam itu memang mereka bagikan tuh debu. Jadi di luar masjid itu memang mereka bagi free gitu. Nah ini kan, nah tapi kan kembali lagi, kalau dalam pesawat ada air kan? Mana itu? Halo, gimana tuh? Di pesawat ada air nggak? Nah, kan? Kalau misalkan ada air ngapain pakai debu kan? Nah, oke, ntar lu belum selesai, tenang. Oke lah, karakter debunya kita udah kelar. Tapi kalau misalkan terpaksa Pak, asli terpaksa, ini buat gua dulu. Saya itu orangnya banyak dosa, jadi harus banyak berbuat baik. Yang paling dekat dengan saya setiap saya kesini dapetin. Karena Anda yang paling dekat, Anda yang dapat. Iya. Karena Anda yang paling dekat gitu.
Iya, yang paling dekat pokoknya dapat aja. Minggu depan, bulan depan lihat dah pokoknya siapa di situ ya. Makanya kalau perlu lu kemari aja lu tiap gua ngajar lu. Lu di mari dapat terus gitu kan. Jadi begitu. Oke, kalau ternyata terpaksa emang nggak ada lagi pasir, pakai nggak apa-apa. Kenapa? Taklid sama mazhab yang lain. Debu yang ada di genteng asalkan suci nggak apa-apa, taklid sama madhab yang lain. Emang Syafi'i ini memang strict, dia itu ciri madhabnya memang agak strict, agak keras. Nah memang yang keras, yang strict itulah yang sebenarnya yang paling selamat gitu, karena metode yang dipakai Imam Syafi'i ini metodenya istiqra, dia meneliti secara detail, nggak mengumumkan saja begitu. Seperti masalah anjing. Kalau dalam mazhab Maliki kita pegang bagian luar anjing itu kita nggak kena najis, Pak. Kalau dalam mazhab Syafi'i najis. Alasannya Imam Syafi'i gampang. Memang yang disebutkan Nabi dalam hadis liur anjing. Tapi liur ini kan secara nature-nya suci. Ludah, Pak. Ludah kita ini najis apa suci? Saya nggak bilang jijiknya apa enggak ya. Suci bukan berarti lu boleh ngeludahin muka orang, bukan. Ya, tanah juga suci tapi nggak bisa lu makan kan? Benar nggak? Tanah suci nggak? Iyalah, coba. Emang boleh makan tanah? Enggak juga gitu, bukan. Ya ludah itu kan suci secara alami. Cuman kalau udah dibilang ludahnya liurnya najis, berarti seluruh badan najis. Itu argumennya Imam Syafi'i, selesai. Gitu. Kalau udah dibilang liurnya najis, najis yang lebihin, mohon maaf, ngelebihin kencing, berarti ini masalah nih binatang gitu. Berarti satu body ya najis. Itu argumentasi Imam Syafi'i. Emang Syafi'i modelnya begitu. Oke, ini debu. Nah kemudian kapan sih kita ini boleh tayamum? Satu, nggak ada air setelah nyari. Faqdul ma' ba'da tolab. Setelah nyari itu ke 6 penjuru mata angin lah. Kemana aja kita ngelihat kita cari. Nah di sini ulama khilaf. Apakah 200 meter, apakah 300 meter, apakah sejauh lemparan anak panah. Nah zaman sekarang kan ada telepon ya, kan bisa telepon kita. Ada air nggak di sana? Ada, gua sana dah, gitu kan, selesai kan. Ini nelpon enggak apa enggak, ngelihat nggak ada air, gara-gara belum bayar tayamum, pinter banget ya itu. Siapa yang ngajarin gitu? Jadi nyari dulu. Oh nggak ada air, oke. 2, ada air tapi dipakai buat yang lain, buat minum misalkan. Nah di sini tadi saya relate sama yang di pesawat. Kalau satu pesawat jamaah haji 400-500 orang pengen wudhu semua, nanti ada yang sakit perut, nasibnya bagaimana itu? Nah di sini ya. Atau memang dipakai untuk minum, Pak. Kalau saya nggak minum, habis nih, mati nih kita nih. Jadi kita preserve aja nih tayamum. Di sini pernah terjadi khilaf di kalangan 2 sahabat Nabi. Dalam Sunan Imam Abu Dawud itu diceritakan. Jadi dua-duanya nggak nemu air, tayamum, sholat. Setelah sholat ketemu air. Yang satu ngulang, yang satu nggak ngulang. Datanglah ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya tanya, yang benar yang mana? Kata Nabi, kepada orang yang nggak ngulang, laqad asabta sunnah wa ajza'atka sholatuk. Kamu sudah menyepakati sunnah dan sholatmu itu sah. Kamu berhak mendapatkan pahalanya. Yang ngulang 2 kali, laka ajrun marrotin, kamu dapat 2 pahala. Jadi dua-duanya dapat. Jadi jangan berantem. Kunut dapat pahala, nggak kunut juga dapat pahala. Udah begitulah pokoknya. Nah sekarang yang ketiga, ada air tapi kalau kita ngambil air itu, barang bawaan kita berpotensi dimaling, dicuri, dirampok. Misalkan motor kita tinggal di Bukopin nih, aman kan, kita cari air nggak apa-apa. Tapi kalau di tepi jalan kita tinggalin tuh motor, gara-gara untuk nyari air dengan harga yang harus kita bayar motornya hilang, tayamum nggak apa-apa di situ. Jadi larinya pakai apa? Ghalabatul dhon, antara 51% sampai 99% ada kemungkinan bahwasanya motor kita bakal dicolong, ontak kita bakal diambil. Silakan tayamum, nggak ada masalah. Kemudian ada air tapi dijaga binatang buas.
Ada air depan kita, tapi dijaga binatang buas. Kalau kita ngambil mati, ya tayamum nggak apa-apa. Ada air dijaga perampok, tayamum nggak apa-apa. Ada air 1 liternya 1 juta, tayamum. Kecuali bagi orang yang tinggal di Menteng, Tengku Umar, ya itu ya. Janganlah ya. Ini kan bagi yang tinggal di planet lain, Bekasi dan kawan-kawan gitu kan. Nah, kalau 1 liternya 1 juta gitu kan, berabe nggak? Berabe lah. Wudhu sehari berapa kali? 5 kali. Emang cukup wudhu seliter? Anggota keluarga 5. Lu kaliin aja. Udah berapa juta tuh, berapa puluh juta tuh. Tayamum lah, jangan mau dikerjain. Syariat itu gampang, syariat umat Nabi Muhammad tuh gampang. Kalau 40 tahun modelnya kayak begitu, 40 tahun kita tayamum, sah sholat kita, selesai. Oke. Ada air tapi dijaga mantan. Nah, itu lain lagi tuh urusannya ya. Itu. Dul gimana Dul? Dul. Ada air gitu kan, tapi dijaga sama mantan gitu. Itu kan ya itu lain lagi lah kalau itu ya. Nah, inilah kondisi-kondisi pemirsa sekalian yang memperbolehkan kita untuk tayamum. Oke. Nah, cara tayamum tuh gimana sih? Pertama, kita cari dulu dong space-nya ya. Kalau ternyata dia pakai botol, kayak botol apa tuh, botol black pepper lah gitu kan, dijual kan ya. Oke, nanti ada mekanismenya lah. Oke. Yang paling gampang itu sediakan tisu 1 nih. Taruh aja di situ debunya. Oke. Direnggangin begini sunnah, digini nggak apa-apa, tapi direnggangin ini sunnah, begini satu ya. Ini cincin, kalau ada cincin, pada pakai nggak? Sama bininya suruh pakai apa suruh simpen? Disuruh bawa tapi nggak dipakai gitu kan. Wah, biar dikira single semua bagaimana nih? Muka-muka istajib. Iya, dari yang berapa nih? Iya. Pakai dari yang nomor berapa nih? Istajib, doktor. Ya kan, gimana sih? Nah, kalau untuk yang pertama tidak wajib mencopot. Karena masih mengusap wajah. Tapi nanti ketika udah ngusap tangan wajib dicopot. Oke, copotlah, sunnah. 1. Nawaitu tayammuma listibahati fardhi shalah, gitu. Bukan untuk mengangkat hadas ya. Hadas tuh nggak bakal ngangkat, supaya boleh sholat. Pakai bahasa Indonesia boleh. Saya niat tayamum supaya saya boleh sholat. Nanti di sini gitu lagi, harus ada dalam hati tuh. Kayak gini ya, 1. Selesai kan? Bersihkan debu mustakmal. Ini kan udah selesai nih. Lu pengen gini juga boleh, nggak apa-apa ya. Ini kan mediumnya udah nih, tisu nih, ini debunya udah mustakmal karena udah dipakai buat tayamum yang pertama. Lipat. Ini praktis aja sih, praktis ya. Jadi supaya kita nggak pakai debu yang sama. Oke. Buang kayak mana, taruh lagi tisu 1, taruh nih ya, lihat nih, lihat sampai sini Pak, jangan lu lanjutin sampai sini, kalau sini mustakmal sudah. Ini kan debu udah kepake di tangan kiri, 1, sini, berhenti sini, muter sini. Selesai. Tayamum begitu. Nah, tayamum ini bisa nggak mengganti mandi wajib? Kalau emang nggak ada air sampai bertahun-tahun ya udah gantinya tayamum udah, sholat. Jangan alasan gue junub nggak sholat. Junub mulu aja lu tiap hari. Syariat dimainin. Syariat tuh gampang ya. Oke, sekarang kalau kondisi nggak ada air dan nggak ada debu, atau kondisi memang kiblat itu nggak bisa dipastikan, gimana sholatnya? Sholat untuk menghormati waktu. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin li hurmatil waqti lillahi ta'ala. Terjemahnya,
saya niat sholat duhur 4 rakaat untuk menghormati waktu karena Allah. Kenapa itu? Karena banyak kondisi, nggak ada air, nggak ada debu, kiblat nggak bisa, segala macam. Kayak misalkan ilustrasinya kita lagi jalan kampung Ustadz Istajib di mana? Kendal. Ustadz Istajib dari Kendal mau ke Jakarta, rest areanya udah kelewatan, next rest area maghrib udah pasti lewat. Atau duhur asar udah pasti lewat, nggak bisa gitu kan, mungkin kehalang transformer atau apalah gitu kan, jadi akhirnya rest areanya kelewatan sama dia, udah sholat untuk menghormati waktu. Terus saya pernah begitu, sholat jamaah sama istri di mobil, saya lagi nyetir. Gimana sih caranya? Ya udah, sholli fardhol maghribi 3 raka'atin, nggak mungkin mustaqbilal kiblati karena kiblat berubah terus. Makanya gua kadang heran tuh, Nabi aja ketika naik onta terus mau sholat fardu, beliau turun cari arah kiblat sholat. Lah zaman sekarang orang di atas pesawat sholat fardu bagaimana ceritanya? Emang tuh pesawat diem dulu di atas? Pesawat itu 800 km per jam, 700 km per jam, kenceng banget, itu arah kiblat berubah terus. Jadi sholatnya itu untuk menghormati waktu. Nah, karena memang posisi lagi nyetir, berarti sholatnya pakai apa? Isyarat. Allahu Akbar. Gak usah gini juga, kan itu nggak pakai Tesla. Allahu Akbar, nabrak lu di tol. Kecuali pakai Tesla, lu pakai BMW yang udah autopilot, nggak apa-apa, lu sholat aja Allahu Akbar, Bismillah gini, nggak apa-apa. Nah, sholat beginilah, Allahu Akbar. Kalau kita jadi penumpang, nih lagi duduk nih, gue tunjukin dah. Jadi posisi kita itu kalau duduk begini, kalau misalkan ruku matanya ke sini, kalau sujud harus melewati dengkul. Itu syaratnya. Kalau memungkinkan. Nah, ketika lagi nyetir jangan begitu juga. Allahu Akbar. Lu bangun dah. Udah tabrakan kayak kemarin tuh. Ya, jadi udah syariat gampang, jangan dibikin susah, Pak. Syariat itu gampang banget lah, sangat gampang. Nggak ada alasan orang tuh ninggalin sholat. Orang saya punya teman udah almarhum tuh, anaknya dia 6 bulan nggak bisa bangun, Pak, kena kanker. Jadi baal dari kaki sampai perut sampai dada. Tapi dia sholat jamaah sama kita. Kenapa? Ya sholatnya untuk menghormati waktu terus. Dia uzur sudah. Kenapa? Karena kencingnya juga bawa najis apa segala macam lah, pokoknya kondisi. Jadi syariat itu gampang. Dan kalau kita mati di jalan, matinya kita dalam keadaan dihitung sholat, karena innamal amalu binniyat, kan kayak begitu. Nah, ya tuh. Jadi ketika kita dalam posisi yang memang tidak ada arah kiblat, tidak bisa dalam kondisi berkendara, tetap sholat, kasih tahu sama istri. Nanti ketika sudah sampai rest area atau sudah sampai rumah, diqadha, sholatnya diulang. Nah, ini yang mau saya sampaikan, bahwa mengqadha sholat itu wajib. Kalau misalkan kita dulu waktu masih zaman jahiliyah, di sini kayaknya nggak ada yang jahiliyah lah di sini, itu orang soleh semua lah. Itu yang di sebelah sana, yang sana pindahan dari sini. Ya kalau ternyata gitu ya, ternyata memang adalah hutang kita. Sekarang gini, orang utang sama lu tagih nggak? Jangan pura-pura nggak tagih lah, pasti ditagih nggak? Nah sekarang kita utang sama Allah bagaimana? Masa kita nggak mau bayar? Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembahasannya. Kalau saya ternyata lupa, berapakah utang saya? Nah kira-kira kalau kita ada orang datang ke kita, terus kita lupa dia bayar utangnya berapa, kita pengen dilebihin apa dikurangin tuh? Prinsipnya sama. Jadi kalau misalkan kita, kayaknya gue setahun 2 tahun nih, ya udah. Sekarang mau sistem kontan apa cicilan? Bayar utang kan boleh nyicil kan? Oke. Kalau mau kontan, ikut pendapatnya Imam Ibnu Hajar, emang sholat sunnah haram bagi orang yang masih punya utang sholat fardu. Wih, berat banget ini. Sholat apa tuh? Sholat rawatib haram. Sholat, ya bayangin orang umroh punya utang bagaimana sih?
utangnya kagak dibayar, bayar. Dia umroh atau dia ke Swiss nyenengin istrinya, nyenengin istri adalah sunnah. Bahlul, bayar utang wajib. Kalau ngambil prinsipnya model kayak begini, lu wajib bayar utang. Kagak boleh bos punya utang sedekah. Ya kalau sedekahnya 2.000 perak nggak apa-apa lah. Ini kadang-kadang sedekah sama istrinya 1 juta 2 juta, padahal punya utang sama temennya 1 M disedekahin sama istrinya, nggak boleh. Tapi pendapat yang kedua, boleh nyicil. Gimana cara nyicilnya? Ya setiap hari pas lagi sholat duhur 2 kali, sholatnya yang satu adaan, yang satu qodoan. Setahun kelar utangnya dia. Nah pertanyaan lagi, kalau meninggal, kalau ada anggota keluarga yang meninggal, boleh nggak saya kodok sholatnya? Begini, sebagian ulama mazhab Syafi'i seperti Imam As-Subki mengkodok sholat sebagian kerabat. Kerabat itu bukan kandung, bukan orang tua loh Pak. Kerabat, bisa teman, bisa dikodok karena mungkin ketahuan hidupnya nggak sholat. Dalilnya mana Bib? Ketika teks nggak ada, kan teksnya begini, man nasiya sholatan falyusolliha idza dzakaraha la kafarataha ila dzalika. Kalau orang lupa sholat, maka ketika dia ingat dia wajib qadha. Diambil prinsip sama ulama, lupa aja suruh ganti apalagi sengaja. Kalau teman-teman kita kan lain tuh. Qadha sholat itu nggak wajib bagi orang yang sengaja ninggalin. Jadi dia wajibnya sholat sunnah. Lah enak bener kayak begitu. Kalau begitu tinggalin aja semua sholat wajib. Emang bisa Pak puasa Ramadan diganti sama puasa Senin Kemis? Nggak bisa. Nggak bisa. Puasa Ramadan, utang Ramadan ganti Ramadan. Utang duhur nggak bisa diganti rawatib. Dia bisa nambel kurang ikhlas, kurang khusyuk. Itu fungsi rawatib di situ. Tapi kalau suruh ngeganti nggak bisa. Ya, jadi hati-hati ini masalah ini. Jadi ganti, orang lupa aja suruh ganti. Nah kemudian ternyata teksnya nggak ada ngeganti sholat orang yang udah meninggal. Ambillah kias. Kias itu ilhaqu amrin mansusin bi amrin ghairi mansusin. Ilhaqu amrin ghairi mansusin bi amrin mansusin li illatil hukm. Barang yang secara teks nggak ada secara eksplisit, dicari kesamaan dan keserupaannya dengan yang ada. Apa tuh? Puasa. Nabi ngomong gini, man mata wa alaihi siyam shoma anhu waliyuhu. Kalau ada orang meninggal terus punya utang puasa, maka anggota keluarganya wajib ganti puasa. Oh, diambil di sini. Nabi emang nggak bicara sholat, tapi bicara puasa. Puasa sama sholat apa bedanya Pak? Nggak ada. Sama-sama rukun Islam. Wah kacau. Sekarang saya tanya nih, ada orang nggak bayar zakat seumur hidupnya, itu anggota keluarganya wajib nggak bayar dia zakat? Wajib. Dari harta yang ditinggalkan itu, tirkahnya itu. Nah di sini kan belajar fikih itu penting. Nah akhirnya diambil kias. Oh kalau emang puasanya diganti nama anggota keluarganya, sholatnya juga bisa dikodoin nama anggota keluarganya. Oke, boleh nggak kita bayar fidyah? Dalam mazhab Hanafi dibayarin fidyah untuk orang yang ninggalin sholat. Berapa jumlahnya? Kalau saya nggak salah nih separohnya fidyah puasa. Tapi buat saya bayarin lebih aja lah. Jangan debat mulu masalah bayar-bayaran begini. Nanti ketika zakat fitri debat. Oh ikut mazhab Hanafi 3,8 liter, ikut mazhab Syafi'i 2,5 liter, gua bayarin 5 liter dah udah selesai. Bener nggak? Kalau emang kita sayang sama orang tua kita udah meninggal, bikinin. Mungkin dia pernah nggak ngkodok sholatnya. Nah bagaimana kalau orang tuh sakit, gila, Alzheimer dan lain sebagainya? Jadi sudah tidak wajib sudah itu. Yang saya bicarakan ketika dia sadar, kemudian dia nggak sholat, kodok Pak. Ada nggak Bib caranya yang kalau umurnya sudah, kalau bapak-bapak ini kan umurnya masih muda-muda lah Pak, mati masih lama insya Allah Pak. Ya anda ini mukanya umur panjang gitu kan. Jadi orang umur panjang ini dua Pak, orang yang baik sama orang yang jahat. Nah Bapak di mana itu saya nggak tahu lah. Ya orang yang jahat kadang-kadang nggak mati-mati juga itu. Ya heran kita lihatnya.
Iya, nggak mati-mati dia ini, orang jahat ini. Heran saya. Yang baik cepat kali matinya, yang jahat lama mati. Ya sudahlah, mungkin Allah tunggu dia bertobat baru mati kan? Benar nggak? Kan begitulah. Nah kalau misalkan dulu ada jenderal, umurnya sudah 60 tahun, tanya ke paman saya, Habib, gimana gua nih? Ya udah bapak kalau begitu umroh aja, kodok sholatnya di Masjidil Haram, karena sholat di Masjidil Haram di Makkah bukan di Masjidil Haram. Di Makkah, seluruh Makkah sholat itu setara 100.000 kali pahalanya. Kalau pakai siwak berarti kali 70, karena keutamaan orang pakai siwak 70 kali lipat dari orang yang nggak pakai siwak sholat itu. Sikat gigi lah, bersihkan gigi pakai siwak tuh. Oke, ya. Kalau jamaah kali 27 dikali 100.000, 2.700.000. 2.700.000 dikali 70 Pak, 200 jutaan itu Pak, satu kali sholat. Jadi kodok sholat jamaah sama orang. Boleh nggak kalau misalkan ada orang sholat sunnah, saya nggak tahu dia sholat sunnah, saya ikut jamaah sama dia, boleh? Emangnya harus nepuk? Nggak. Ini kadang-kadang ditepuk kenceng banget. Oh lagi Allahu Akbar, lu nggak usah Noel dia nggak apa-apa, peganglah kalau pengen ngasih tanda pegang, kalau misalkan berdua doang sampingnya kan begitu kan, nggak usah lu tabok. Kadang-kadang nekennya agak kenceng lagi, aduh kurang lama saya bilang itu kadang-kadang kan. Nah makanya pegang aja lah kalau pengen ngasih tanda pegang, jadi nggak apa-apa, kita nggak perlu tanya sampean sholat sunnah apa sholat wajib. Kita kagak usah nanya, langsung aja kita dapat kita pahalanya jamaah. Nah malah yang sunnah yang nggak jadi sholat akhirnya. Nah ya, terus yang membatalkan sholat nih pas banget Ustadz saya bilang, sengaja mengeluarkan 2 huruf sholat gara-gara imamnya lama. Lu pikir tuh nggak batal? Batal lu. Orang lu bukan sakit leher, lu niat negor dia, 2 huruf lu batal. Dipikirnya lagi negor khotib kelamaan, kan begitu kan, dibukopin kan gitu kalau kelamaan. Harusnya kong kali lihat-lihat jam gini kan, kan gitu. Nah itu batal tuh, ya. Jadi yang nggak batal tuh kalau kita badan kita berpaling tuh, bagian dada berpaling gini, batal. Nih batal. Nih nggak batal, gua kasih lihat. Misalkan ada apa gitu kan, ada yang mau ngambil HP lu kan, lu gini nggak batal. Yang gini batal nih, batal. Tapi kalau begini 3 kali baru batal. Ya, kalau begini doang nggak batal, ada ular gitu kan. Boleh, lari boleh. Ini ilustrasi aja bahwa yang batal itu 3 gerakan besar atau posisi dada kita itu bergerak, berpaling daripada arah kiblat, itu baru batal. Nah, ini banyak nih yang ngaji nih, gue seneng nih. Nah, ya, dah, mumpung kita belum mati, ya, tanya jawab deh. Silakan, Bapak Ibu, mak-mak yang di belakang no. Kalau pengen tanya, nih soal fikih silakan. Bang, minum bang. Wah, biarin aja yang lain. Iya, biarin aja. Ayo, tanya. Kalau nggak ada yang mau tanya, alhamdulillah lebih cepat lebih baik. Iya. Silakan bang. Assalamualaikum. Wassalam. Terkait masalah air yang 2 kula tadi, Bib. Ini kan sekarang kan kita agak susah nih ngumpulin air 2 kula. Cuman kan ada toren air gitu, Bib. Jadi kalau sementara kita pakai ngukur terus baik, airnya gitu, gimana hukumnya, Bib? Baik. Abang tuh salah paham. Maksudnya air 2 kulah itu adalah kadar minimum. Seandainya dia kemasukan najis dan nggak berubah rasa, warna dan bau, dia tetap mutlak. Tapi kalau air, jangan sebut merek lah, air botol kecil yang 300-250 mili, abang bisa pakai buat wudhu itu, buat mandi wajib.
Kalau mandi wajib ini bang, masalahnya mandi wajib ini tergantung rambut. Kalau rambutnya semakin tebal, berarti airnya harus semakin banyak ya. Kecuali botak semua, dari atas ke bawah botak. Nah itu airnya gampang, siram di ngalir. Cuma masalahnya kadang kita siram dia terhenti di sini. Nah makanya mandi wajib semua lubang kena, termasuk lubang dubur harus ke aliran air. Boleh, nggak apa-apa, asalkan air itu tidak berubah warna, rasa sama baunya. Iya. Nggak sampai 2 kula. Dia akan mustamal kan, begitu air masuk lagi. Nah, kalau abang nampung wadah di situ ember, ya kan. Kemudian abang mandi. Betul. Ngapain abang mandi deket-deket itu wadahnya? Abang jauhin dikit dong badannya, jongkok cara mandinya. Udah tahu airnya sedikit, bisa jadi mustakmal, dia mandinya udah kayak air laut. Duduk bang, ini caranya gua ajarin. Air satu ya. Tuh air kan nggak kena kan? Kalau ternyata kena, ente ngambil aja pendapat yang mengatakan bahwa air yang terpisah itu tidak memustakmalkan. Tapi upaya dulu dong mandinya, ya nggak? Udah kan gua udah ajarin loh caranya. Kita pernah on the same situation, pernah ya. Kalau ternyata air itu cuma ember doang, gitu kan? Ya saya begitu juga, jongkok, akhirnya mandinya pelan-pelan. Makanya Sayyidina Ali sampai ngebotakin kepalanya ketika tahu bahwa kalau ada satu rambut yang nggak kena sama air tuh sengaja tuh, nah, dia diazab, dibakar di neraka. Naudzubillah min dzalik. Dan mandi wajib boleh dicicil. Misal ada orang mandi wajib, lupa dia basuh tangan, udah pakai baju lengkap, dia tinggal gulung tangannya, ya Allah saya niat sempurnakan mandi wajib. Atau misalkan dia ngebasuh kepalanya di Bekasi, ya udah Cibubur deh, ya dari Cibubur dia basuh kepala, nanti berhenti lagi di pom bensin, basuh badannya, basuh kaki, itu boleh. Wudu aja boleh dicicil model begitu. Cuma yang nyicil model begitu kayaknya nggak waras gitu kan. Itu aja. Kalau masalah boleh, karena al-muwalatu, yang namanya mualah berkesinambungan membasuh itu hanya wajib dalam mazhab Maliki. Dalam mazhab Syafi'i itu sunnah. Jadi nggak apa-apa Pak. Baik. Ada lagi Pak? Silakan mau tanya. Jangan nanya biar cepet. Lu mau nggak mau makan siang lo? Kalau mau makan siang cepet, jangan nanya. Nah, alhamdulillah, nah, kita sehati lah kita ini. Alhamdulillah bagus. Gue sedang di Bukopi ini begini gitu orangnya, pada pintar semua jadi nggak nanya gitu kan. Ya udah, pokoknya alhamdulillah dah ya. Di majelis-majelis kayak begini, biar kata kita ketawa apa, ini dosa kita diampunin. Allah sendiri yang berfirman, Allah yang bilang dalam hadis qudsinya. Kata malaikat, di situ ada yang nggak pengen inget engkau, ada yang urusan-urusan lain. Kata Allah tuh dalam Sahih Bukhari, siapapun duduk di situ nggak akan celaka. Amin, Allahumma amin. Jadi ya udah, kita kapan lagi coba modal duduk doang, udah gitu pakai AC lagi gitu kan, enak gitu kan. Apalagi kalau disiapin kopi, ya kan tambah lagi gitu kan. Kayaknya gue penasaran deh Bang Istajib nih. Ini jangan-jangan kalau dikasih kopi-kopi kecil nih satu-satu di pada rame di sini nih. Benar nggak? Benar kan? Iya, itu kayaknya harus dibicarakan sama pusat itu kayaknya itu. Harus ada tambahan anggaran untuk bikin kopi ini. Benar nggak? Biar kata kopi hitam kan, ya nggak? Manis dikit kan? Masya Allah itu. Ya kadang-kadang begitulah. Semoga Ustadz Istajib sehat, panjang umur, dikuatkan hatinya dari godaan-godaan wanita. Dikuatkan hatinya. Ya amin. Tapi beliau ini kuat insya Allah, masya Allah ya. Semoga kita semua soleh solehah, matinya husnul khotimah. Semoga yang punya utang segera lunas, yang punya hajat segera dikabulkan, dan kita dikasih kesempatan umroh lagi, haji lagi, dan insya Allah kita semua selamat dunia akhirat. Ala hadhihi wa ala kullitin salihah wa ala hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sya'unillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya mujibas sa'ilin rahmatika arhamar rahimin. Da'u fi subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fi salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Kita tutup dengan baca hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan membaca sholawat pada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirukallahumma wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.